Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi. Seperti biasa, sholat subuh, habis itu nemenin anak-anak belajar. Karena baju belum aku setrika, sambil nemenin belajar, aku nyetrika ya teman-teman. Dan ini aku lanjut nyiapin bekal. Aku masak dulu. Hari ini itu nggak ada orang jualan ya teman-teman. Jadi aku masak apa yang ada di kulkas sama freezer aja. Pagi ini aku bikin sayur sop dan isiannya itu cuman daging ayam, bawang bombay, wortel, kentang sama makaroni aja. Dan untuk lauknya aku bikin bergedel sama goreng tempe aja. Jadi kayak di kulkas adanya apa, itu aku masak teman-teman. Dan untungnya di rumah itu stok telur masih ada. Hari ini cuacanya agak mendung-mendung bagaimana gitu teman-teman. Jadi aku bikin bekalnya yang hangat-hangat gitu teman-teman. Jadi aku punya ide bikin sayur sop itu tadi walaupun isiannya nggak ada yang warnanya hijau, jadi tetap aku bikin gitu teman-teman. Kalian kalau cuaca mendung kayak gini ini biasanya bikinin bekal apa untuk anak atau suami kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ini aku lanjut bikin bergedelnya. Dan ini aku takarannya nggak ada yang pas ya teman-teman. Jadi aku kira-kira gitu. Ini aku chopper biar lebih cepat daripada aku tumbuk. Sebenarnya teksturnya itu bagus kalau ditumbuk pakai cobek ya teman-teman. Cuman karena aku pengen lebih cepat karena mau nemenin anak aku belajar lagi. Hari ini dia ulangan matematika teman-teman. Jadi kayak gimana caranya aku bikin bekal lebih cepat tapi cocok juga untuk suasana mendung ini gitu teman-teman. Karena untuk sarapan sebelum mereka berangkat pun juga lauknya ini bergedel sama sayur sop sama tempe teman-teman. Jadi karena mendung itu menurutku cocok banget gitu, ada hangat-hangatnya. Ngomong-ngomong soal ulangan dan hafalan tiap hari, menurut kalian bagaimana cara mengajar aku di rumah atau mendidik anakku di rumah? Apa kalian juga melakukan hal yang sama? Atau malah lebih santai, nggak terlalu serius kayak aku gitu teman-teman? Jadi aku punya teman ya, kita sharing-sharing. Kita memang dua orang yang berbeda, dua orang yang punya prinsip yang berbeda. Itu bertukar pikiran gitu. Kalau dia lebih suka anaknya les daripada menemenin anaknya sendiri belajar. Kenapa gitu? Karena katanya dia nggak sabar, takutnya marah kalau ngajarin anaknya. Dan itu
cuman temenku yang satu itu ya. Ada beberapa temenku kalau aku tanya tentang cara mengajari anaknya itu sama, lebih baik les. Karena kalau dia mengajari sendiri itu katanya nggak sabar gitu teman-teman. Sebenarnya kalau istilah sabar nggak sabar, pasti kalau kita mengajari anak atau jangankan anak, kita menjelaskan sesuatu ke orang dewasa aja, dia nggak ngerti-ngerti, itu pasti kita kan kayak gemes gitu kan teman-teman. Apalagi anak kecil yang awalnya dia nggak tahu, dia harus belajar supaya jadi tahu. Dan kita itu kayak mendampingi mereka itu supaya tahu. Jadi memang perasaan kayak gemes, bahkan kadang marah, itu sering banget aku lalui teman-teman. Dan bahkan kadang aku sampai nangis gitu. Tapi menurutku yang belajar di sini bukan cuman anakku supaya dari yang belum tahu menjadi tahu, tapi aku sebagai ibu itu juga belajar gitu. Di sini aku belajar gimana mengelola emosi, terus membagi waktu, terus juga menanggapi anak aku atau mungkin situasi yang terjadi di aku itu kayak aku harus belajar. Memang kalau soal belajar itu nggak mengenal umur ya teman-teman. Kita itu harus belajar itu sampai akhir hayat kita. Nggak cuma melulu kita harus belajar tentang akademik. Kita juga bisa belajar tentang perjalanan hidup, tentang momen-momen tertentu, atau mungkin kita menelaah apa yang pernah kita dengar dari orang tua kita atau mungkin orang lain yang udah punya pengalaman, itu kita bisa pelajari gitu teman-teman. Sini ini bukan aku menganggap kalau aku lebih pintar ya teman-teman, terus anakku tidak aku leskan seperti anak-anak yang lain. Entah kenapa aku merasa punya keyakinan kalau lebih baik aku sendiri yang mengajari dia. Di satu sisi aku pengen mendapat pahala gitu dari mengajari anakku. Di sisi lain itu waktu aku kecil dulu itu aku ikut les, menurutku kurang efektif gitu teman-teman. Kenapa kurang efektif? Karena aku merasa terlalu banyak siswa itu jadi kurang fokus. Oke, dan ini udah waktunya berangkat sekolah. Kalian lihat tadi di luar nggak ada orang jualan. Aku ngantar anakku sekolah, habis itu aku lanjut ke pasar buat isi stok kulkas aja. Aku cari sayur bayam, terong, terus rebung, sama daun jeruk ya teman-teman. Itu kayak buat stok aja, tapi aku pengen masak sayur lodeh. Lama aku nggak masak sayur lodeh. Biasanya kalau ada suami aku, sayur yang paling sering aku masak itu kan sayur lodeh gitu teman-teman. Kalau untuk anak-anak pasti mereka nggak suka. Jadi ini aku nawar ke penjualnya. Awalnya itu terongnya kan isinya satu plastik 5 buah. Aku tawar 2 boleh enggak gitu. Soalnya kan di rumah aku sendiri yang makan. Kalau anak-anak nggak suka sayur lodeh. Jadi ini aku cuman beli terong hijaunya 2, sayur rebungnya 2.000 teman, dan dikasih sama ibunya. Belanjaanku kali ini cuman habis 8.500 karena daun jeruknya itu aku nggak suruh bayar, katanya
ambil yang ini aja nggak usah bayar gitu. Jadi kata ibunya itu udah ada yang kering tapi yang bagus juga masih ada. Dan untuk terongnya itu per buahnya itu dihargai 1.000 karena aku beli 2 jadi 2.000. Sedangkan rebungnya karena itu rebungnya udah kayak dimasak dulu gitu teman-teman. Jadi kita tinggal masak buat sayur nanti nggak perlu rebus lagi. Itu aku dikasih seplastik itu harganya juga 2.000. Dan jagung manisnya itu 2 harganya 4,5. Total belanjaanku di ibunya ini sekitar 8.500 aja teman-teman. Murah kan ya? Alhamdulillah banget. Itu kan buat stok bisa, nggak harus langsung dimasak gitu. Semutnya aku aja. Kalau pagi habis nganterin sekolah kayak gini kan pasarnya yang bagian luar itu kayak udah mau bubar gitu. Mungkin ibunya daripada gak ada yang beli gitu mungkin ya. Jadi dikasih murah. Oke, setelah dari pasar di pinggir jalan itu aku lihat bapak-bapak jual durian dan gejolak ingin beli durian aku muncul teman-teman. Ini aku beli durian dari bapak ini tadi diajak cerita kalau dia waktu berangkat itu kebanan alias bannya rusak gitu, harus ke bengkel dan dia kasih tunjuk aku itu di dekat durian itu bannya dia yang tadi diceritain. Ini aku beli durian 4 picis, 4 buah maksud aku, bukan 4 picis. Itu kena harga 160.000. Ya alhamdulillah juga sih. Ini duriannya enggak zonk kayak di video-video aku sebelumnya teman-teman. Aku rasain enak-enak semua. Dan aku harap anak-anak aku suka teman-teman. Oke. Itu aja yang ingin aku share kali ini. Aku berburu stok di kulkas sama stok cemilan. Karena kalau durian itu menurut aku enaknya dicemil gitu ya teman-teman. Dan seperti dugaanku, siang waktu aku mau jemput anak-anak itu hujan ya teman-teman. Jadi memang dari pagi itu cuacanya agak mendung gitu kan. Habis itu siangnya hujan. Jadi aku jemputnya pakai mobil ya seperti biasa. Oke. Sekian dulu video yang ingin aku share kali ini. Di akhir video aku selipkan video food preparation ala-ala aku, sesimpel itu. Jadi setelah aku belanja aku rapiin gitu teman-teman. Terima kasih udah mampir di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukung aku selalu. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, bye-bye teman-teman.